Waalaikumsalam. Halo, ini suara saya terdengarkan ya? Halo. Oke. Kita tunggu sampai 19.02 ya. Oke. Hmm, Oke, terima kasih konfirmasinya kalau sudah terdengar suaranya. Kita tunggu sampai ya. Oke, sudah 19.02. Kita mulai ya karena sepertinya sudah banyak yang sudah banyak yang join. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan memulai bahasan dengan narasumber yang keren. Untuk hari ini pembahasannya adalah Let's Talk About Jomo. Seperti yang kalian tahu kan tentang pustaka sekarang kita lagi open pre-order untuk buku The Joy of Missing Out. Oh, agak macet-macet suaranya. Oke. Masih macet-macet nggak sekarang? Halo, ini masih macet-macet nggak suaranya atau sudah lancar? Oke. Nanti kalau misalnya mulai macet-macet lagi, kasih tahu aja ya. Oke. Oh, gambarnya aja kok suaranya enggak. Oke. Oh, oke. Mungkin kalau gambarnya mungkin delay ya, tapi videonya bukan suara yang macet. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau videonya mungkin emang delay, tapi kalau suaranya semoga enggak ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan dan sebelum kita mengundang narasumber kita yang keren, akan saya perkenalkan dulu. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini, untuk pembahasan Let's Talk About Jomo, narasumber kita adalah Kak Faiz Gifari. Nah, Kak Faiz Gifari ini adalah seorang CEO dari Nutrination, kemudian founder dari Gratisin Belajar, dan juga dia seorang self-development content creator. Ya, dia itu aktif di Twitter, kalau mungkin teman-teman tahu, uh, @mfaizgifari. Nah, itu benar-benar aktif di Twitter dan banyak menginfluence orang untuk menjadi diri yang lebih baik dengan melalui konten-konten thread-nya dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan undang Kak Faiz. Undang dulu ya. Hmm, kok nggak bisa di invite ya? Hmm, oh, oke oke. Undang Kak Faiznya kita tunggu ya sampai Kak Faiznya join. Nah, oke. Go live with ini. Oh, isn't able to join. Oh, sebentar, sebentar. Sepertinya ada kesalahan teknis. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya.
sudah di-invite lagi. Semoga untuk yang kali ini bisa Oke, langsung join. Ah, halo. halo Mbak Wah, Zahra. halo Kak. Halo, Halo, selamat malam. Apa kabar selamat nih Pak? Apa kabar malam. nih Mas? Baik, baik Mbak Zahra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Oke, ini bisa langsung kita mulai aja ya kali ya Mas ya. Boleh, boleh Mbak. Oke. Jadi tadi sudah saya mulai dan sudah pembukaan. Dan silakan Mas Faiz mungkin mau memperkenalkan diri dulu sendiri. Oh, oke, baik. Namanya, nama saya Muhammad Faiz Gifari, biasa dipanggil Faiz atau Gifari. Eh, Kegiatannya sekarang sebagai founder sebuah startup di Singapura dan Indonesia. Kemudian Oh, juga eh, suka nge-tweet juga di Twitter gitu. oh mantap. Iya nih, eh, anak-anak Bentang suka ini nih Kak, suka ngestalkin Kak Oh, Faiz. makasih, makasih. Terharu. Memang konten-kontennya sangat-sangat bagus. Terima Wah, ini ada yang kasih. nyapa nih. Halo Kak Faiz. Halo, Ain. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan ya Kak ya kan. Boleh. Sekarang temanya adalah Let's Talk About JOMO. Nah, seperti yang kita tahu sekarang kan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out sangat banyak terjadi di sekitar kita dan banyak orang yang secara tidak sadar ternyata tuh kayak terjangkit ke virus FOMO-nya itu. Mungkin dari social media yang mereka ikuti, kemudian dari dinamisnya dunia ini berjalan begitu cepat kayak gitu. Nah, ini kan FOMO kemudian Tanya Dalton membuat istilah dari antitesa baru mem- membuat menulis buku ini The Joy of Missing Out atau JOMO. Oh ya. Nah, ini bukunya membahas tentang produktivitas, tentang cara manajemen waktu dan sebagainya. Nah, Kak Faiz setelah dikirim buku ini, saya pengen tahu deh tanggapannya Kak Faiz tentang buku ini tuh kayak gimana? Ah, Tentang The Joy of Missing Out ini. menarik sih bukunya, karena sekarang kan apalagi di era media sosial yang semuanya itu serba terhubung, semuanya tuh terasa harus cepat gitu ya, harus instan saat ini juga gitu ya. Jadi kata-kata FOMO itu jadi atau fear of missing out itu jadi suatu hal yang sangat apa ya sangat populer gitu ya. Jadi kita merasa kalau misalnya kita nggak buka Instagram atau Twitter kita merasa ketinggalan gitu. Kalau misalnya kita ada film Netflix baru terus kita nggak nonton Hmm. gitu ya, terus kita taunya dari spoiler teman-teman kita merasa ketinggalan gitu. Atau kemarin aja yang paling baru mungkin waktu rame-rame Clubhouse gitu ya, orang-orang pada upload Hmm. screenshot Clubhouse, kita juga merasa ketinggalan gitu. Jadi Tanya Dalton dengan bukunya Jomo ini menurut aku sangat-sangat bagus ya. Jadi instead of kita merasa ketinggalan kereta, kita bisa loh merasa joyful atau merasa bahagia dengan diri kita sendiri gitu ya. Gitu dengan Wah. atau kita bisa merasa bahagia justru dengan ketinggalan. Gitu. Betul, betul, betul. Di sini dia bilang tertinggal itu bukan bencana, kemudian menegaskan berkali-kali bahwa ini asyik yang ketinggalan tuh seperti ini loh Betul. ternyata kayak gini. Ada blessing in disguise dari ketinggalan hal-hal social media yang kita ikuti gitu. Betul. Nah, masuk ke pertanyaan pertama boleh nih Kak? Oh, Boleh, tadi boleh. pertanyaan pertama deh. Tadi pertama. Pertanyaan kedua sekarang. Oke. Oh ya, kan ini bukunya membahas juga soal kewalahan, Ya, kepanikan, dan lelah. Nih, misalnya kita sering satu hari kita punya banyak kegiatan yang harus diikuti dan ya, merasa bahwa semua itu harus kita lakukan dalam satu hari. ya. Nah, kalau Kak Faiz sendiri ini, sejak kapan mulai merasa kewalahan dengan semua yang harus dikerjakan dalam satu hari? Apa Eh, mungkin misalnya dari SMA atau dari kuliah merasa mulai kewalahan dengan tugas-tugas dan pekerjaan? Sejak dari SMA sebenarnya ya. Karena waktu itu saya SMA rangkap ini ya, rangkap segala macem. Jadi ketua Hmm. ketua OSIS dan kemudian ketua eskul juga. Ketua eskulnya dua lagi, pencinta alam dan touring gitu. Terus juga tim Olimpiade Fisika waktu itu. Gitu. Jadi ngerangkap berbagai macam kegiatan sehingga eh jadinya sibuk aja, sibuk gitu ya. Sibuk. Oh. eh tapi tapi di sini Tanya Dalton juga bilang kan ya di bukunya di bagian awal bahwa
bedakan antara sibuk dan produktif. Sibuk itu kita mengerjakan banyak hal, sedangkan produktif adalah mengerjakan hal yang penting gitu. Nah, Betul, hal yang prioritas. betul, mengerjakan punya skala prioritas kan ya. Dari Hmm. situ waktu kelas 3 saya drop semua kegiatan saya gitu ya. Dari OSIS, kemudian naik gunung dan segala macam saya drop untuk fokus karena saat itu prioritas saya adalah masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Waktu itu ke Bandung, ke ITB gitu. Nah, sehingga harus belajar, harus nyiapin SBMPTN. Dan dari situ belajar untuk berkata tidak gitu ya, belajar untuk menolak ketika ajakan untuk ngisi acara, untuk ngisi LDK OSIS dan segala macam itu harus benar ditolak. Itu sih, itu awal mulanya untuk mulai lebih memprioritaskan sesuatu. Itu Mbak Zara. Kegiatannya banyak banget. Iya, banyak banget. Kegiatannya banyak banget juga ya ternyata. Karena sama seperti Masnya, saya juga mulai merasa kewalahan tuh pas SMA sih, Mas. Mulai mungkin pengen aktif di organisasi, pengen juga tetap bisa menjaga akademiknya supaya tetap baik. Kemudian juga untuk goal kita ke depannya mungkin mau kuliah di mana atau mau pekerjaannya seperti apa. Kadang kan kita merasa semua yang ingin kita capai di masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Gitu, cuman ya sekarang kita tahu mungkin bahwa tidak selamanya melakukan segala hal itu baik. Betul sekali Mbak Zara. Jadi sama ya waktu SMA Saya ya, setuju sekali. tipping point-nya. Betul, saya setuju sekali dengan apa yang Mas Faiz katakan tadi. Oke, masuk ke pertanyaan kedua ya Mas. Boleh Mbak. 3. Astagfirullah, iya 3. Oke, nah dengan tanggung jawab yang besar dan kegiatan yang banyak itu, bagaimana Mas Faiz selama ini atau ketika itu mengatur waktu, manajemen fokusnya dan energi, terus kemudian menentukan prioritasnya bagaimana? Oke. Jadi kalau step by stepnya ya, sebenarnya di sini disinggung juga nih di bukunya Tanya Dalton. Jadi sebenarnya bab-bab di bukunya Jomo itu kayak step-step besarnya gitu ya. Dari berusaha menemukan diri, kemudian temukan kejelasan, ciptakan keringkasan, saya mencapaikan harmoni. Nah, jadi kayaknya saya menjalankan step-step ini tapi secara belum sadar waktu itu ya. Tapi sekarang udah jelas step-stepnya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa bintang utara kita kalau istilahnya Tanya Dalton ya, atau apa tujuan paling utama dalam hidup kita, apa sih purpose kita gitu. Itu baru dari situ semuanya bisa diturunin kan, kita mau kemana, kita mau jadi apa, goals kita apa gitu dan seterusnya. Baru dari situ nanti kita bikin yang namanya kita harus punya kayak priority list gitu ya. Jadi instead of to do list, yang to do list itu kan kita bikin mungkin setiap hari ya, dan itu bisa numpuk banget ya, karena to do list hari ini jadinya to do list besok gitu ya, atau to do list 2020 jadi to do list 2021 gitu ya. Instead of itu kita lebih baik punya priority list. Yang di priority list itu kita tahu apa yang penting dan apa yang sebaiknya tidak dimasukkan di situ. Jadi kita harus punya keberanian untuk mencoret sesuatu yang tidak masuk gitu ya. Gitu. Kemudian hal-hal taktis yang menurut saya cukup useful adalah punya deadline gitu ya. Karena kan ada yang namanya Parkinson Law nih Mbak. Parkinson Law itu adalah pekerjaan kita akan menyesuaikan dengan waktu yang tersedia gitu. Jadi kalau misalnya kita punya waktu untuk menulis buku misal 6 bulan gitu ya, biasanya akan jadi 6 bulan gitu. Tapi kalau kita deadline-nya kita jadiin 2 tahun gitu ya, jadinya 2 tahun juga gitu. Jadi menentukan deadline itu juga sangat penting gitu. Lalu juga punya kalender. Kalau aku pribadi sih kayak Google Calendar, blocking apa yang akan dikerjakan. Kayak misalnya IG Live ini, aku blocking di Google Calendar gitu dan seterusnya. Jadi semuanya ada di satu tempat. Itu mungkin Mbak Zara secara umum ya. Mantap. Berarti ini selama ini berasa kewalahan atau kesulitan nggak Mas dengan cara yang tadi Mas lakukan itu? Atau merasa terbantu dengan langkah-langkah yang itu? Cukup terbantu sebenarnya Mbak, cukup terbantu. Tapi kan ya sebagai manusia yang hidup di era digital, ya
wajar ya kalau misalnya suatu saat kita banyak dapat distraksi gitu ya. Kalau Betul, misal setuju. kalau misalnya saat itu terjadi ya kita harus rekalibrasi lah, kalibrasi ulang. Nah, oleh karena itu penting kita tentuin dulu apa sih mission statement kita, tujuan kita ada itu apa, North Star kita tuh apa, goal kita tuh apa. Jadi ketika kita terdistraksi, balik laginya itu lebih enak gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini juga disebutkan sih sebenarnya tentang gimana kita membuat sistem ya. Jadi kan dengan adanya Mm-mm. distraksi atau dengan adanya gangguan sewaktu-waktu, kita bisa dengan mudah ini ya terdistraksi ya. Tapi dengan kita punya sistem, baliknya itu lebih gampang gitu ya. Jadi kita itu bukan we are not rising to the level of our goal, but we are falling to the Mhm. level of our system gitu. Wah, Gitu. mantap. Gitu mungkin Mbak Zara. Berarti dengan Mm. Oh, oke. Berarti dengan adanya apa goal dan North Star seperti yang Mas Faiz katakan, kita tuh setelah kewalahan dengan banyak hal, setelah merasa overwhelmed dengan semua hal yang harus dikerjakan, kita harus dengan goal itu kita bisa get back on the track gitu ya, Betul, Mas ya. betul. Sepakat. Sepakat. Lanjut ke pertanyaan keempat. Boleh. Oh iya. Menurut Mas Faiz nih, bagaimana relevansi buku Jomo ini terhadap situasi pandemi saat ini? Oke, Kan situasi. sekarang mungkin banyak yang pekerjaan-pekerjaan jadi pada WFH, kemudian sekolah-sekolah juga jadi pada online, dan itu kan di sini juga Tanya Dalton membagi konsepnya menjadi urusan rumah, urusan pekerjaan, dan urusan pribadi. Nah, kemudian setelah dengan sistem yang menjadi serba online ini dan semua banyak hal yang dilakukan di rumah, kan batas-batas itu tuh menjadi kabur nih, Mas. Sih. Nah, menurut Mas Faiz itu bagaimana? Sih. Semakin relevan, saya rasa, karena kan dengan adanya pandemi dan kita di rumah aja gitu ya, uh, kita tuh merasa kayak dan kita kan sebagai makhluk sosial harus merasa selalu update gitu ya. Tapi kita sekarang disuguhkan dengan berita-berita yang nggak melulu positif gitu, bahkan mungkin dominan negatif gitu. Jadi kalau misalnya kita selalu tune in dengan berita yang sekarang, jatuhnya bisa malah merasa cemas gitu, dan itu bisa efeknya kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi untuk jadi jomo dan fokus dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita gitu, itu jadi makin penting gitu. Dan ketika kita WFH atau misalnya kita belajar di rumah dan batas-batas antara hidup kita jadi kabur, ada suatu perumpamaan menarik di bukunya Jomo ini juga, Mbak Zara. Jadi Tanya Dalton bilang bahwa bukan work-life balance, tapi apa ya mungkin ya, work-life counterbalance gitu. Jadi menyesuaikan hidup kita dengan apa yang penting saat itu gitu ya. Diibaratkan dengan sepeda. Jadi kalau misalnya kita naik sepeda, kan kita harus untuk seimbang nggak bisa diem di tempat ya, nggak bisa langsung kayak nggak bisa diem gitu ya. Tapi kita harus gerak-gerak sedikit dan memutar pedal ke depan gitu ya. Nah, sama dengan hidup. Kalau misalnya kita ingin balance atau kita ingin maju dalam hidup, kalau kita ingin maju dalam hidup, kita nggak bisa sekedar sekedar balance aja, tapi kita harus shifting atau berganti skala prioritas dari waktu ke waktu gitu. Misal saat ini kita memprioritaskan anak, karena kebetulan saya udah punya anak juga ya gitu. Kemudian saat lain memprioritaskan pekerjaan gitu. Jadi kayak shifting prioritas itu diibaratkan kayak kita ganti-ganti pedal gitu. Kadang pedal kanan, kadang pedal kiri gitu. Sampai akhirnya kita bisa bergerak maju gitu. Gitu Mbak. Menarik sekali, Mas. Perumpamaannya menarik. Kemudian cara Mas Faiz menjelaskannya juga relatable banget. Dan saya setuju dengan apa yang Mas Faiz katakan. Kan kita kadang harus shifting priority, dan buku ini mengajarkan kita, memberitahu kita bahwa not everything matters equally pada saat waktu yang bersamaan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar membagi prioritas. Dan kalau Tanya Dalton di sini kan menceritakannya
menceritakannya juga dengan kompartemen ya Mas ya. Ya, Di sini dia menjelaskan bahwa ada kompartemen rumah, ada kompartemen pekerjaan, dan ada kompartemen pribadi. Dan ketika kita mau memasuki kompartemen yang lain, kita harus mengunci rapat kompartemen yang sebelumnya. Jangan nggak usah ngintip-ngintip lagi, misalnya seperti contohnya kalau kita lagi sudah selesai shift kerjanya, kemudian ada godaan untuk membuka chat-chat lagi atau email-email lagi. Nah, itu Tanya Dalton memberitahu kita bahwa sudah batasi dirimu untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, yang berikan prioritasmu, waktumu untuk hal yang lain. Seperti itu ya kan, Mas? sepakat. Ya, ya benar banget. Benar banget. Bisa langsung ke pertanyaan kelima, Mas? Boleh, boleh. Bener lima nggak ini, Mas? Apa? Atau Menerima. bener pertanyaan kelima bukan? Kelima, iya. Oke. Karena tadi tambahan satu di awal. Iya, tadi ada tambahan yang pertama ya, Mas ya. Oke. Oh iya. Hal menarik apa yang Mas Faiz temukan dalam buku ini? I see. Pertama dari strukturnya ya. Struktur buku ini dibuat berjenjang gitu ya. Jadi kita kayak seakan-akan mengerjakan worksheet gitu ya, Mbak ya. Worksheet yang di setiap, nggak cuma teori, tapi ada juga sisi-sisi yang bisa langsung diaplikasikan gitu. Dan itu dibuat berjenjang. Kemudian juga perumpamaan yang dibuat menurut saya sangat dekat dengan keseharian kita. Apalagi saya rasa ini buat orang tua sih. Karena contohnya banyak tentang gimana dengan anak dan seterusnya gitu ya. Jadi sangat relevan buat saya pribadi sebagai orang tua muda gitu. Kemudian juga apa ya, banyak kayak grafik-grafik yang kayak menarik, kayak kan kita biasa nih dengan to-do list, lalu dikasih antitesanya to-do list adalah daftar prioritas. Kemudian di sini juga ada tentang efisiensi, nanti kenapa kita lebih baik efektif daripada efisien gitu. Lalu juga ada kayak kita diajak kayak ada bagian-bagian reflektif seperti ini, di mana kita ini kayak 100 tahun itu sekian gitu. Lalu kita udah berapa tahun sih gitu. Gitu sih, jadi kayak paket komplit sih saya bilang sih. Paket komplit kalau kita mau lebih jomo. Aplikatif sekali berarti ya Mas buku ini ya. Termasuk buku yang dengan langkah-langkah lebih aplikatif daripada inspirasional. Saya lebih mengkategorikan sebagai buku yang aplikatif. Setuju sekali. Dan di sini kalau menurut saya Mas ya, hal menarik dari buku ini, Tanya Dalton itu setelah menjabarkan pemikirannya dia juga memberikan bukti-bukti atau dukungan dari apa yang dia sampaikan melalui kayak penelitian yang dia sampaikan di sini. Jadi ketika baca buku ini juga kita terpapar oleh ternyata tuh ada tuh penelitian mengenai hal ini, ternyata begini tuh hasilnya. Itu menarik sekali menurut saya. Kemudian di sini kan Tanya Dalton juga menceritakan keberhasilan dari klien-klien dia yang sudah berhasil melakukan metode Live Well ini, dan bagaimana cara Tanya mendeskripsikan kliennya itu menurut saya terasa dekat gitu, terasa attachment-nya. Seperti dia misalnya menjelaskan si Brittany atau si Katie, dia ini wanita yang cerdas begini, matanya biru atau apa, itu menurut saya sesuatu yang keren aja gitu. Benar. Jadi bukan cuman sekedar kayak buku motivasi yang sekedar berisi quote-quote ya, tapi emang ada evidence-nya yang melatar belakangi itu, ditambah emang kredensialnya dengan pengalamannya dengan klien dan seterusnya. Itu bikin kita lebih yakin dan lebih relate sih. Sudah banyak pertanyaan nih ya, wah. Tapi kita tunda dulu ya Mas, pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 bukan? Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh silakan taruh di kolom komentar atau di question box. Nanti akan kita lihat setelah sesi pertanyaan dengan Mas Faiz ini selesai ya. Nanti pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Faiz langsung, dan untuk 2 penanya beruntung akan mendapat giveaway menarik dari Bentang Pustaka. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Nah,
Kepada siapa buku ini akan Mas Faiz hadiahkan? Kepada siapa ya? Eh, Mm-mm. Ingin Mas Faiz berikan kepada siapa buku ini? oke. Kepada istri mungkin ya. Kepada istri karena contoh-contoh yang ada di buku ini kayak relate banget Mbak dengan kehidupan ibu gitu ya, apalagi Mm. ibu yang berkarir gitu ya. Mm. Kemudian kedua mungkin kepada anak saya mungkin ya, tapi dia masih bayi sih Mbak. Jadi mungkin nanti dia kalau udah gede karena Oke. dunianya anak saya nanti mungkin 20 tahun lagi itu mungkin lebih lebih FOMO lagi ya, lebih Mm. terkonektiviti lagi dengan makin gencarnya konektivitas eh, dan digitalisasi. 20 tahun lagi eh, kita itu merasa kayak sekarang aja kita melihat di sosial media, kita bisa melihat kayak sisi-sisi terbaik dari hidup orang gitu ya. Tapi kita tuh nggak melihat Mm. normalnya gitu loh. Kayak kalau misalnya distribusi normal, kita tuh hanya melihat kayak 5% yang paling ekstrim dan 5% paling ekstrim bawah gitu ya. Kita nggak melihat sisi normalnya gitu. Dan itu kurang sehat juga sih sebenarnya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita jomo aja sih. Kadang-kadang tidak terconnectivity itu bagus gitu. Mm. Setuju, setuju. Berarti ke ini ya Mas ya, ke anak dan ke istri ya. Ya, Tapi saya setuju sih Mas dengan apa yang Mas katakan. Ini bukunya sangat relate banget bagi ibu-ibu, apalagi seorang ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Karena sebenarnya waktu baca ini saya ngerasa, oh ini bukan buku parenting, tapi ada beberapa tips parenting yang bisa kita temukan di buku ini secara tidak langsung gitu. betul. Dan Tanya Dalton, saya baca buku ini ngerasa, oh dia ini sangat optimis sekali bahwa dia bisa membantu kita dan dia berkeinginan untuk membantu orang-orang yang merasa kewalahan dengan semua yang dia lakukan, semua yang mereka lakukan. Jadi saya suka sekali buku ini karena sangat relate. Iya, 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 iya. Iya. Ah, Dan kalau saya diberi pertanyaan yang pertama, akan saya hadiahkan buku ini ke ayah yang yang selalu ingin produktif setiap hari, selalu ingin mengerjakan banyak hal setiap hari, dan juga ke mama yang merasa tidak pernah cukup walaupun sudah melakukan banyak hal dalam satu hari, misalnya mencuci, masak, dan sebagainya, tapi masih merasa, oh ini belum, itu belum. Mesti banyak sekali orang yang sebenarnya merasa seperti itu kan. Kalau di sini kan Tanya Dalton juga menceritakan tentang memberi perumpamaan untuk yang kelereng itu Mas, yang apa, kelereng dimasukkan ke dalam oh iya. kaca, Iya. ke dalam botol gitu. Ya, setiap kita berhasil atau selesai melakukan satu hal, kita masukkan satu kelereng dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kita lupa melakukan satu hal, itu kelerengnya jatuh semua, pecah kacanya dan sebagainya. Nah itu sebenarnya saya rasa dialami banyak orang saat ini sih. Apalagi sekarang kan anak SMA, anak kuliahan, anak SMP bahkan sudah padat sekali jadwalnya dalam satu hari Iya. itu. Jadi saya rasa banyak orang yang harus membaca buku ini Benar-benar. dan untuk menyadari betapa asyiknya menjadi jomblo. Sepakat. Sepakat. Sekarang pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, kemudian nanti kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, kalau satu kalimat untuk buku ini Mas. Joyful kali ya. Karena judulnya Joy of Missing Out, jadi joyful. Setelah baca buku ini, Mas menyadari apa gitu? Menyadari hal baru apa yang ditemukan di dalam buku ini? Menyadari bahwa hidup itu nggak harus melulu sesuai dengan standar orang lain gitu ya. Kita tuh nggak harus selalu competing with other gitu. Karena itu bisa bikin kita capek dan segala macam. Akan lebih asik kalau misalnya kita menyelami diri kita sendiri, apa sih goal kita, kemana, apa purpose kita, kemana arah kita mau kemana gitu. Dan the best competition is with ourselves gitu ya. Jadi self competition itu jadi lebih penting daripada competing with others gitu. Gitu sih Mbak. Dan setiap orang punya ya standarnya masing-masing ya. Everyone has their own timeline ya, kalau kata pepatah yang sangat populer. Saya suka sekali Mas apa yang dikatakan.
Semua orang mempunyai timeline-nya masing-masing dan ya the real competition is within ourselves ya, bukan not competing with others. Dan itu adalah sesuatu yang harus disadari banyak orang. Dan kalau menurut saya sebenarnya saya adalah tipe orang yang juga ingin mencapai banyak hal dalam satu waktu, pengen bisa dalam hal ini, hal A, B, C gitu. Tapi saya tetap merasa, oh kayaknya usaha saya kurang deh, harusnya saya bekerja lebih keras lagi dan sebagainya seperti itu. Tapi setelah membaca buku ini, saya kemudian menyadari bahwa, oh maybe I've been too hard on myself all this time gitu. Buku ini menarik saya kembali untuk get back on the track gitu. Dan yes, kalau satu kata untuk buku ini, amazing. Sepakat. Kalau kata Mas Faiz, joyful. Kalau kata saya, amazing. Okay. Nah, sekarang karena semua pertanyaan dari saya sudah terjawab, nih Mas, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya sangat insightful. Sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Okay. Mas Faiz bisa lihat ini yang di kolom komentar? Oke. Atau di question box? Kalau di question box hanya host yang bisa lihat atau Mas Faiz juga bisa lihat? Saya bisa lihat. Pertanyaan di question box. Oh bisa. Komentar sih. Oh oke, baik. Saya sebenarnya jarang IG live nih Mbak, jadi mohon. Jarang buka. Nggak apa-apa Mas, nggak apa. Saya juga kurang begitu paham soal fitur-fiturnya, tapi mari kita coba. Oke, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai dari yang ini nih Mas, dari @fahmawan. Gimana ya merencanakan kegiatan yang harus dikerjakan setiap hari? Oke, gimana merencanakan kegiatan yang harus dikerjakan setiap hari? Jadi kalau aku setiap pagi punya rutinitas, yaitu morning page. Nah, di morning page itu aku menulis kayak brain dump aja, segala hal yang aku pikirkan selama semalaman atau dari kemarin aku tulisin aja. Jadi ini kayak hal-hal yang bikin kita insecure atau overthinking, kita singkirkan dulu dan kita tuliskan dan kita pindahkan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, setelah pikiran kita lebih jernih, baru aku bikin kayak 3 hal yang ingin aku kerjakan hari itu gitu ya. 3 hal yang aku ingin kerjakan hari itu gitu. Nah, kemudian pada sore harinya kita evaluasi, kita bikin journaling lagi dan kita evaluasi. Aku suka pakai metode namanya plus, minus, dan next. Plus itu adalah apa yang positif atau apa yang baik pada hari ini dan apa yang bisa dipertahankan, itu plus. Kemudian minus adalah segala sesuatu hal yang lagi. Itu kita jadikan satu segmen tertentu. Kemudian next, kita hari besoknya. Karena waktu terbaik untuk melakukan planning itu, tapi ini kembali ke tiap-tiap orang, tapi secara umum malam hari. Ada penelitiannya, aku baca di HBR ya, di Harvard Business Review. Kemudian itu secara harian. Kalau secara mingguan, aku bikin kayak diagram atau matrix. Isinya ada, aku pernah nulis di Twitter. Nanti kalau ingin tahu bentuk diagramnya bisa lihat di Twitter. Tapi secara umum ada kayak kegiatan, kemudian kayak skala seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap goal kita dan seberapa sulit gitu. Nah, kemudian kita kasih skor. Kira-kira misal kegiatan 1 adalah menghubungi klien via WhatsApp gitu. Itu seberapa besar sih dampaknya? Misalnya dampaknya 3 dari skala 5 gitu. Tengah-tengah lah. Kemudian seberapa sulit? Gampang sebenarnya karena kita menghubungi klien gitu. Nah, itu kita kasih 2 dari skala 5 gitu. Nah, kemudian kita prioritaskan kegiatan yang dampaknya paling besar dan juga paling mudah gitu. Itu sih. Jadi itu rutinitas harian dan rutinitas mingguan yang bisa kita lakukan, Mbak Fahma. Saya itu insight baru bagi saya dan kayaknya saya akan coba itu deh, Mas. Boleh nanti kabarin ya, Mbak Zahra, hasilnya gimana? Oh iya. Siap. Oke ya.
Sudah terjawab ya, Ed Fahmawan. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Oh, ingin menjadi sebaik-baik manusia bermanfaat. Oh ya, Amin. saya juga. Amin. Kemudian dari Selfie Tridayani Official. Assalamualaikum kakak, saya mau nanya gimana cara agar kita konsisten dengan menulis? Cara membagi waktu dengan aktivitas kita yang banyak, bagaimana? Syukron. Ya, terima kasih Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya punya rutinitas sih menulis di pagi hari dan malam hari. Pagi hari itu biasanya saya nulis di channel Telegram setiap pagi. Eh, Kemudian sore hari saya nulis di Twitter gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya allocate waktu sih. Jadi emang harus allocate waktu khusus kayak sesuai Parkinson Law yang udah kita singgung tadi. eh, Pekerjaan kita akan menyesuaikan waktu yang kita sediakan. Jadi kalau misalnya kita menyediakan waktu 20 menit untuk menulis, itu akan kelar dalam waktu 20 menit gitu. Jadi aku bisa menulis thread 1000 kata, hampir 1000 kata dalam waktu 20 menit gitu ya. Karena emang diallocate waktunya 20 menit. Ini kayak harus kelar apapun yang terjadi gitu. Baru setelah itu editing dan seterusnya itu bisa menyesuaikan. Nah, untuk yang Telegram itu saya kasih waktu lebih singkat lagi, biasanya 10 menit sampai 15 menit gitu. Itu sih, jadi emang kayak harus dikasih waktu. Kemudian untuk rutin menulis juga kita harus rutin membaca gitu. Jadi kayak Hmm. yang bikin lama kan sebenarnya kita nyari referensi, nyari inspirasi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita udah punya kebiasaan membaca yang bagus, itu bisa lebih lebih gampang. Yang aku lakukan adalah aku allocate waktu at least 1 jam untuk membaca setiap hari, 1 sampai 2 jam. Dan hal-hal menarik aku kumpulkan di saat aku pakai ROM namanya. Bisa pakai ROM, bisa pakai Notion, bisa pakai Evernote, atau bisa pakai buku catatan, terserah. Yang penting ditulis, dicatat di dalam satu tempat, sehingga nanti ketika aku mau nulis tinggal dikeluarin catatannya gitu dan tinggal nulis dari situ gitu. Hmm. Berarti Gitu. tinggal ambil-ambil gitu ya, Mas, Betul, dari apa yang sudah dicatat. betul. Begitu Mbak Selvi, Sudah semoga terjawab ya, menjawab. Kak Selfie. Kemudian, oh ini dari M. Wahidin. Mas Givari gimana kabarnya? Baik, eh, Mas Wahid, Din. Alhamdulillah baik. Kemudian, Terima kasih sudah kemudian bertanya. pertanyaan selanjutnya dari Maliana Tegar. Di situasi yang tidak menentu seperti ini, bagaimana caranya untuk tetap konsisten untuk mengatur waktu yang baik agar tetap produktif? Oke, terima kasih Maliana. Jadi, dengan membuat sistem ya, karena kalau misalnya kita mengandalkan spontanitas semata, ketika ada hal yang tidak terduga, jadinya akan buyar semuanya gitu ya. Tapi ketika kita udah membuat sistem, sistem ini dalam artian kita udah punya kebiasaan-kebiasaan kunci, tuh kayak misalnya habis bangun tidur, kita bikin morning page, selalu scheduling gitu. Sebelum tidur kita journaling, setelah dan membaca buku gitu. Nah, ketika kita udah punya kebiasaan itu dan misalnya udah berjalan lebih dari 1 bulan, itu akan cenderung momentumnya akan lebih 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 mengalir gitu ya. Jadi akan lebih konsisten kita pada ujungnya. Itu sih. Jadi balik ke quotes tadi, Menciptakan sistem. ya menciptakan sistem. Uh, we will not rise we do not rise to the level of our goal, but we fall to the level of our system gitu. Jadi yang menentukan kita produktif atau enggak itu sebenarnya bukan goal kita. Goal itu penting gitu ya, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita membuat sistem, habit dan seterusnya. Oh iya, berarti dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil dulu ya, Mas, berarti ya. Ya, ya Mbak Zara. Semoga sudah terjawab ya, Kak Maliana Tegar. Kemudian, wah super sekali gift. Oh, Makasih mungkin ya. ini temannya Mas, Ya, teman kuliah. Faiz. Kemudian, ada tanya. Oh iya, kemudian ada yang bertanya, Mas Faiz kesibukannya apa saja? Dari siapa tadi? Dari I Khairullah. Khairullah ya. Sibukannya sekarang startup namanya bubais.id. Ini base-nya kita sebenarnya di Jakarta. Jadi startupnya itu adalah makanan pendamping ASI untuk ibu-ibu, untuk bayi umur 6 bulan sampai 1,5 tahun.
Itu selain itu juga kita bikin platform untuk menghubungkan bidan dan ibu gitu. Itu satu. Kemudian selain itu juga ada gerakan sosial, tapi sekarang lagi agak ngadat sih, namanya Gratisin Belajar. Jadi kita berusaha untuk menyediakan pendidikan gratis tentang future skill dan soft skill. Saat ini udah ada lebih dari 12.000 orang di 200 kota yang menerima manfaatnya. Pembicaranya juga macam-macam. Ada dari Mas Angga Sasongko, ada dari Facebook Asia Pasifik, dari Gojek dan segala macam gitu. Kemudian juga saya juga cukup rajin rajin menulis di Twitter gitu ya, @muhammad_faiz_gifari dan Telegram bit.ly/mfaizgifari juga gitu. Jadi itu setiap pagi dan setiap malam. Selain itu juga jadi bapak, jadi ngurusin anak baru 1 tahun sekarang ya, 1 tahun 1 bulan gitu. Jadi belajar jadi orang tua juga. Itu kurang lebih Mas Khairullah. Kegiatannya banyak juga ya Mas ya. Tapi saya salut dengan Mas Faiznya bisa membagi waktu, kemudian membagi prioritasnya, dan tetap berhasil. Menurut saya Mas ini sangat berhasil membagi membagi waktu, fokus, dan energi dalam semua kegiatan yang dilakukan. Amin, amin, amin. Masih belajar juga sih sebenarnya. Wah, ada pertanyaan menarik dari Kak Raihan Zaid. Tadi Mas Faiz ada menyebutkan bahwa di buku tersebut menjelaskan kita harus mementingkan efektivitas ketimbang efisiensi. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa kita harus mementingkan efektivitas? Oke. Sebenarnya pesan dari bukunya Tanya Dalton adalah ketika kita berusaha efisien, gitu, kita tuh kan berusaha mengerjakan sesuatu dengan cepat, gitu, dengan harus cepat, harus segera, gitu ya. Padahal nggak harus selalu kayak gitu. Yang penting adalah kita mengerjakan sesuatu secara efektif, yaitu mengerjakan sesuatu yang penting dan selesai, gitu sih. Itu kesimpulan utamanya sih, Mas Raihan. Semoga terjawab ya Kak Raihan. Kemudian, sebentar. Ini banyak pertanyaan sih sebenarnya. Iya, banyak. Ya. Silakan Mbak Zara. Mungkin Mas Faiz mau pilih dulu? Oh, boleh. Atau Mas Faiz saja yang pilih? Boleh dibuka dari question box-nya juga boleh. Terserah Mas Faiz saja mau menjawab yang mana. Question box, kayaknya saya nggak ada akses ke question box. Paling yang di komentar aja ya Mbak. Oke, baik. Nanti question box saya yang buka. Konsistensi tadi udah ya, berarti gimana menghargai karya tulisan sendiri. Kebanyakan orang minder dengan tulisan sendiri. Ini menarik sih Mbak, pertanyaan dari Mas Udin Arsenal 7. Udin Arsenal 7. Jadi balik lagi ke prinsip JOMO ya, Joy of Missing Out. Kita itu akan merasa insecure atau kita itu merasa minder ketika kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah lebih mengenali diri. Itu karena kan setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Dalam kasusnya Mas Udin, setiap orang pasti tulisannya ada style uniknya masing-masing gitu. Kayak kita nggak bisa nyamain stylenya Mas Udin dengan stylenya saya, dengan stylenya Mbak Di Lestari, dengan stylenya Mas Kurniawan Gunadi itu nggak bisa gitu. Karena setiap orang pasti punya fingerprintnya masing-masing, stylenya masing-masing gitu. Dan ketika kita udah paham itu, ya kita kan melihat ya bukan berarti kita akan melihat bahwa bukan karya orang lain yang lebih baik gitu, tapi karya kita juga punya sisi uniknya sendiri yang mungkin berbeda dengan karya orang lain. Itu sih yang harus ditanamkan itu. Jadi balik lagi ke pesan tadi adalah self competition. Satu-satunya kompetisi adalah dengan diri kita di masa lalu gitu. Berarti selalu berusaha menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin ya Mas ya? Oke. Oh ya, tenang aja, nanti akan disimpan kok live-nya. Kemudian tadi banyak yang nanya IG-nya atau akun Twitter-nya Mas Faiz. Ada
@m.faizgifari, GHIFARI. Kemudian kalau Twitternya @mfaizgifari. Ya. Kemudian question box-nya saya buka ya Mas ya. Oke. Ah, Kelihatan nggak Mas? bentar. Oke. Dari Ava Essence, Oh, kelihatan. Mas mau tanya seberapa penting target dalam proses produktif? Oke. Seberapa penting punya target untuk menjadi produktif gitu kali ya, Ava. Hmm, aduh, Mbak Tria. Halo Mbak Tria, halo Mufti, teman-teman aku. Seberapa penting punya target dalam proses produktif? Penting, penting. Jadi dengan punya target kita bisa mengukur gitu ya. Karena kan kalau misalnya nggak ada target kita nggak bisa apa ya, poin atau standar evaluasi kita jadi rancu ya. Jadi dengan punya target kita ada patokan untuk mengukur. Yang kedua dengan punya target kita juga jadi punya arah gitu. Jadi punya arah kita mau bergerak kemana gitu. Tapi ketika kita udah punya arah, kita perlu membangun kebiasaan atau sistem yang baik untuk mencapai arah tersebut gitu. Jadi berkesinambungan antara kita punya target dan kita punya habit gitu. Itu dua hal yang saling menopang. Punya tujuan dan punya habit. Dan karena kalau misalnya kita hanya berorientasi pada target gitu ya, kayak misalnya nih di awal 2020 kita pengen bikin target untuk turun berat badan 10 kilo gitu ya. Tapi sekarang udah bulan Maret dan berat badan kita malah nambah gitu. Nah, yang akan terjadi justru kita malah nggak akan mengejar target itu sama sekali. Ada penelitian dari aku lupa, tapi aku pernah mengutip jurnalnya di Twitter aku bahwa 93% target tahun baru itu gagal gitu. Alasan terbesarnya adalah kita tuh tidak mempertimbangkan hal-hal yang di luar skenario kita gitu ya. Dan dari situ sang profesor menyimpulkan bahwa agar target bisa berjalan dengan lebih baik, kita harus memperhitungkan hal-hal yang ada di luar skenario kita dan membangun sistem gitu. Jadi balik ke tadi tentang gimana kita harus membangun sistem. Membangun sistem dari kebiasaan, sistem terbangun, kemudian kita bisa mempertimbangkan faktor X juga ya Mas ya, faktor X dari yang di luar rencana-rencana kita. Ya. Okay. Kemudian, semoga itu menjawab ya Kak Ava Essence. Ya, Kak Ava. Terima kasih. Kemudian, ada pertanyaan dari, saya buka question box lagi ya Mas ya. Oke. Menyangkut shifting, apa ini? Oh ini. Mas Faiz, waktu istirahat perharinya berapa? Sering ngerasa waktunya terlalu pendek nggak? Waktu istirahat, saya merasa istirahat saya cukup sih. Jadi tidurnya itu saya usahakan bisa at least minimal 6 jam per hari. Dan itu suatu elemen yang penting banget. Kayak kita sering mengglorifikasi tidur 3 jam, 4 jam gitu ya. Padahal dengan tidur 3 jam, 4 jam mungkin deadline kita selesai gitu ya. Tapi in the long term jadi nggak bagus gitu. Kayak bahkan untuk dalam proses belajar, kalau misalnya kita lihat dari perspektif mendapatkan informasi, tidur itu adalah waktu di mana kita mengkonsolidasi memori gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak tidur, pembelajaran kita itu kurang terkonsolidasi dengan baik. Dan dengan tidur juga itu ada proses diffuse thinking. Diffuse thinking itu adalah proses di mana misalnya teman-teman pernah ngerasain nggak sih kalau punya masalah gitu ya, punya banyak hal yang dipikirin, kemudian tidur gitu. Akhirnya besok hari kadang-kadang ada titik terangnya dari masalah tersebut gitu ya. Kayak somehow it just connected gitu loh. Itu karena itu adalah proses diffuse thinking gitu. Jadi dalam tidur itu otak kita mencari jawaban akan masalah tersebut. Dan metode ini digunakan banyak orang juga. Salah satunya adalah Galileo dan Einstein. Jadi Galileo itu ketika dia menulis, dia itu membawa kayak bola besi. Dia membawa bola besi. Dan ketika dia tertidur gitu ya, ketika dia tertidur, bola besinya itu akan jatuh
dan akhirnya dia bangun lagi gitu. Dan berulang-ulang terus, eh, dan proses itu berulang-ulang terus sampai kemudian Galileo bisa mendapatkan suatu pencerahan gitu. Jadi itu model menulisnya Galileo itu adalah menulis tidur gitu. Sama juga mungkin dengan kalau teman-teman yang Muslim, ada perawi hadis yang membagi malamnya jadi beberapa babak gitu ya. 1 jam bangun, 1 jam tidur, 1 jam bangun, 1 jam tidur. Itu juga part of diffuse thinking gitu. Gitu. Jadi tidur itu juga penting, tidur cukup 6 jam. Dan itu juga tidur siang juga penting. Jadi tidur siang 20 menit itu juga penting. Jadi harus istirahat yang cukup. Oh, menarik sekali. Saya baru tahu lemas tentang diffuse thinking itu. Dan semoga setelah ini teman-teman juga mulai ini ya, tidurnya mulai teratur, kemudian mulai ya minimal 6 jam ya, 6 jam sehari tidurnya. Karena tidur itu seperti apa yang tadi dikatakan Mas Faiz, sangat bermanfaat bagi kita, bagi otak kita juga, karena kita butuh istirahat juga. Betul. Otak kita butuh istirahat. Betul. Oke. Ini sudah 19.52. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Sekarang, ya terima kasih semuanya sudah hadir dalam live kali ini dan sudah mengikuti live kali ini. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih banyak tentang produktivitas, tentang bagaimana manajemen waktu dan bagaimana mengatakan tidak pada hal-hal yang bukan prioritas kamu, silahkan ikutan PO Jomo, PO The Joy of Missing Out karya Tanya Dalton di bit.ly/pesan Jomo. Ini kebetulan banget lagi diskon 15%. Jadi buruan ikut PO-nya karena benefitnya banyak banget. Yeah. Kalau ikut PO nanti bisa pertama dapat printable book club kit, bisa dapat kedua printable discussion guide, yang ketiga dapat companion series email, dan yang keempat dapat story template for social media. Jadi nanti setelah kalian ikutan PO ini akan dapat semua itu. Oke. Nah, itu aja karena sekarang sudah 19.53. Terima kasih banyak Kak Faiz untuk waktunya hari ini dan untuk insight-nya malam ini, sangat berguna, dan saya juga dapat informasi-informasi baru dari Mas Faiz. Terima kasih juga Mbak Zara dan teman-teman Bentang Pustaka sudah menyediakan waktu. Semoga, dan teman-teman juga tentunya yang udah hadir menyimak di malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau ada yang saran yang mau disampaikan, boleh banget disampaikan langsung via DM. Betul. PO kemana Kak? Ke bit.ly/pesan Jomo. Oke. Sebenarnya ini mau ada pengumuman giveaway nih dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab, tapi karena mungkin ini waktunya tidak cukup, jadi nanti akan saya diskusikan dulu dengan Mas Faiz untuk 2 pemenang yang beruntung mendapatkan giveaway-nya. Nanti akan Mintang kirim DM, dan nanti silahkan yang dapat giveaway dari Mintang, silahkan kirim nama lengkap, alamat lengkap, beserta kode pos, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi untuk urusan pengiriman giveaway-nya. Oke. Jadi untuk live hari ini, Let's Talk About Jomo akan kami akhiri. Sampai jumpa di live-live berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut, dan terima kasih banyak Kak Faiz. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saya akhiri ya Kak ya? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.